Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel kami Matematika Hebat. Di video kita kali ini kami akan mencoba membahas materi, yaitu tentang kumpulan soal-soal integral trigonometri. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video kami. Semoga videonya bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah untuk kami nantinya. Nah sekarang langsung saja kita bahas soal-soalnya. Kita mulai dari soal yang pertama. Integral dari sin dalam kurung 3x kurang 4 tutup kurung dx sama dengan. Perhatikan cara penyelesaiannya. Ini sangat mudah sekali. Di mana langkah pertama, cari turunan di dalam tanda kurung ini terlebih dahulu. Turunan dari 3x kurang 4 yaitu 3. Maka di paling depan sini kita tulis 1/3. Lalu, integral dari sin yaitu min cos. Dalam kurung 3x dikurang 4, tutup kurung. Pada saat tanda integralnya hilang, maka di jawaban paling akhir kita tambahkan dengan C. Lanjut sama dengan 1/3 dikali negatif, hasilnya negatif 1/3. Lalu cos dalam kurung 3x kurang 4, tutup kurung, ditambah C. Dan ini dia jawabannya. Lanjut ke soal yang nomor 2. Integral dalam kurung sin 3x ditambah cos x tutup kurung dx sama dengan. Nah, untuk soal nomor 2, cara penyelesaiannya, kita cari integralnya satu per satu. Perhatikan, sekarang dia menjadi integral sin 3x dx, lalu ditambah integral cos x dx. Sama dengan integral dari sin 3x turunan dari 3x yaitu 3, maka di sini paling depan kita tulis 1/3. Lalu integral dari sin yaitu min cos ditambah integral dari cos yaitu sin. Jangan lupa ditambahkan dengan C. Sama dengan 1/3 dikali negatif, hasilnya negatif 1/3. Cos 3x ditambah sin x, terakhir ditambah C, ini dia jawabannya. Nah, lanjut. Sekarang kita masuk ke soal yang nomor 3. Integral dari dalam kurung cos kuadrat x dikurang sin kuadrat x, tutup kurung, dx sama dengan. Perhatikan cara penyelesaiannya. Integral. Nah, perlu diingat kembali materi tentang identitas trigonometri. Nah, di mana bentuk lain dari cos kuadrat x dikurang sin kuadrat x itu nilainya sama dengan cos 2x. Ingat sekali lagi, bentuk lain dari cos 2x yaitu cos kuadrat x dikurang sin kuadrat x. Ini merupakan bagian dari materi identitas trigonometri. Lalu, di akhir jangan lupa ditulis dx. Nah, sampai di sini barulah kita bisa mencari integralnya. Integral dari cos 2x, cari turunan bagian sini terlebih dahulu. Turunan dari 2x yaitu 2, maka paling depan kita tulis 1/2 terlebih dahulu. Oke, selanjutnya integral dari cos yaitu sin. Jangan lupa tulis 2x-nya terakhir ditambah C. Dan seperti ini dia cara penyelesaiannya. Sangat mudah sekali. Lanjut, sekarang kita masuk ke soal yang nomor 4. Perhatikan. Integral dalam kurung cos 4x dikali cos x tutup kurung dx sama dengan. Nah, kalau untuk soal nomor 4 ini, ingat kembali materi perkalian sudut trigonometri. Bentuk perkalian cos A kali cos B. Nah, di mana penjabaran dari cos A dikali cos B, itu nanti hasilnya integral, perhatikan, setengah, oke, dalam kurung cos A tambah B. 4x ditambah x, hasilnya 5x. Lalu ditambah cos 4x dikurang. Oke, dikurang x berapa? Hasilnya 3x. Tutup kurung dx. Lanjut sama dengan 1/2. Perhatikan, buka kurung. Integral dari cos 5x, yaitu 1/5 sin 5x ditambah
integral dari cos 3x yaitu 1/3 sin 3x tutup kurung ditambah C. Lanjut sama dengan. Sekarang kita kalikan 1/2 ini yang di luar tanda kurung ini. Kita kalikan 1/1 ke angka di dalam tanda kurung ini lagi. 1/2 dikali 1/5 hasilnya 1/10. Lalu sin 5x. Lalu 1/2 dikali 1/3 hasilnya positif 1/6 dikalikan dengan sin 3x terakhir ditambah C. Sehingga seperti inilah dia cara penyelesaiannya. Oke, lanjut. Sekarang kita masuk ke contoh soal yang nomor 5. Integral dari 4 sin 7x dikali cos 3x dx sama dengan. Perhatikan cara ataupun langkah-langkah penyelesaiannya. Integral 4 ini boleh kita tulis menjadi 2 kali 2. Ya kan? 2 kali 2 itu hasilnya 4. Selanjutnya, sin 7x dikali cos 3x dx. Lanjut sama dengan 2 yang sini boleh kita pindahkan ke belakang tanda integral ini. 2 integral 2 sin 7x dikali cos 3x dx sama dengan 2. Nah, sekarang ingat kembali rumus perkalian sudut trigonometri antara bentuk sin A dikali cos B. Oke? Nah, di mana penjabarannya itu sekarang menjadi, perhatikan, integral bentuk ini. Ingat ya, sekali lagi, kita ingat kembali rumus perkalian sudut trigonometri antara sin A kali cos B. Di mana sekarang dia akan menjadi bentuk, perhatikan, dalam kurung sin, oke, 7x ditambah 3x hasilnya 10x, lalu ditambah sin 7x dikurang 3x hasilnya 4x tutup kurung dx. Nah, sampai di sini barulah kita bisa mencari integralnya. Perhatikan, 2 buka kurung. Integral dari sin 10x itu hasilnya negatif 1/10 cos 10x. Lanjut, integral dari sin 4x hasilnya negatif 1/4 cos 4x. Tutup kurung ditambah C. Sama dengan 2 dikali negatif 1/10 hasilnya negatif 2/10 cos 10x. Lanjut, dikurang 2 dikali 1/4 hasilnya 2/4 cos 4x ditambah C. Nah, bentuk ini kan masih bisa kita kecilkan atau sederhanakan dengan cara sama-sama bagi 2. Sehingga jawaban akhirnya yaitu negatif 2/10 sama-sama bagi 2 hasilnya negatif 1/5. Ya kan? 2 bagi 2 hasilnya 1. Lalu 10 bagi 2 hasilnya 5. Lanjut. Cos 10x dikurang 2/4 sama-sama bagi 2. Sehingga sekarang menjadi 1/2 cos 4x tambah C. Ini dia jawabannya. Lanjut, sekarang kita masuk ke soal yang nomor 6. Integral sin kuadrat x cos x dx. Nah, jika ketemu soal integral perkalian sudut trigonometri sin, cos, dan yang salah satu itu dia berbentuk pangkat. Perhatikan ada pangkatnya. Maka cara penyelesaiannya gunakanlah integral substitusi. Di mana langkah awal, perhatikan kita misalkan terlebih dahulu. Oke, misalkan yang di dalam tanda pangkat ini. Perhatikan yang di dalam pangkat ini itu sebagai U, yaitu sin X. Maka turunan U terhadap X, yaitu du per dx, sama dengan min cos X. Lanjut lagi, perhatikan kelanjutannya. Ini du per dx. Perhatikan, sedangkan di sini dx saja. Maka kita buatlah bentuk ini menjadi dx saja. Dx sama dengan min 1 per cos X du. Oke? Nah, selanjutnya setelah kita mendapatkan dx sama dengan, kita kembali ke soal awal tadi. Perhatikan,
Yang sin tadi sudah kita misalkan sebagai U. Maka sini kita tulis integral U. Perhatikan dia pakai kodrat, maka sini juga kita tulis kodrat. Selanjutnya, cos X dan dx-nya kita ganti dengan dx yang sini tadi. Yaitu negatif 1 per cos X du. Oke, lanjut sama dengan integral U kuadrat. Cos X dibagi cos X hasilnya tinggal yang di atas saja, yaitu negatif 1 du. Selanjutnya lagi, perhatikan. Sama dengan negatif 1 boleh kita tulis paling depan sini, yaitu negatif 1. Baru setelah itu integral dari U pangkat 2 du. Sama dengan negatif 1. Integral dari U pangkat 2. Perhatikan caranya. Pangkatnya di sini pangkat 2, maka di sini kita tulis 1 per 2 tambah 1. Lalu U-nya pangkatnya juga ditambah 1. Terakhir ditambah C. Lanjut sama dengan negatif 1. 1 per, perhatikan ini dikali ya. 2 dikali 1, 2 ditambah 1 hasilnya 3. U di sini juga pangkat 3 ditambah C. Negatif 1 dikali 1 per 3 hasilnya negatif 1 per 3. U-nya di sini, perhatikan. U, ini tadi nilainya, yaitu sin X. Perhatikan di sini dia pangkat 3, maka di sini juga kita tulis pangkat 3. Terakhir jangan lupa ditambah C, dan ini dia jawabannya. Nah, bagaimana? Mudah bukan? Sangat mudah sekali tentunya. Lanjut, sekarang kita masuk ke contoh soal yang nomor 7. Integral X kuadrat sin X dx sama dengan. Nah, kalau untuk soal nomor 7 ini, jika soalnya seperti ini, maka cara penyelesaiannya ingat kembali rumus integral parsial. Nah, namun untuk integral parsial trigonometri, itu cara termudahnya gunakanlah cara Tanzalin. Perhatikan di sini. Untuk yang pertama, X kuadrat, kita cari turunannya. Sedangkan yang di belakang sini, sin X-nya kita cari integralnya. Oke, perhatikan. Turunan dari X kuadrat tentunya yaitu 2X. Turunan dari 2X yaitu 2. Turunan dari 2 yaitu 0. Ingat sampai 0. Lanjut lagi. Integral dari sin yaitu min cos X. Integral dari min cos X yaitu min sin X. Integral dari min sin X. Itu kan hasilnya negatif yang sini, pindah ke sini. Lalu integral dari sin itu min cos lagi. Negatif kali negatif hasilnya positif. Maka di sini boleh kita tulis cos X saja. Nah, selanjutnya kita kalikan secara mereng seperti ini. Perhatikan. Nah, ini dia cara perkaliannya. Untuk hasil yang pertama bernilai positif, itu perlu diingat. Selanjutnya dia negatif, lalu positif kembali. Sehingga hasilnya, perhatikan di sini. Pertama, X kuadrat, oke, dikalikan dengan min cos X, lalu dikurang. 2X dikali dengan min sin X. Lalu terakhir ditambah dengan 2 dikali cos X. Sama dengan, kita sambung di bawahnya. X kuadrat dikali negatif, hasilnya negatif, lalu X kuadrat. Selanjutnya dikalikan dengan cos X. Selanjutnya negatif, ketemu negatif, hasilnya positif. 2X sin X. Terakhir ditambah 2 cos X. Oke, ini tadi ada yang lupa. Tambah C, jangan lupa. Terakhir di sini tentunya juga ditambah dengan C. Nah, seperti inilah dia cara untuk penyelesaian soal yang nomor 7. Ingat, yang nomor 7 ini cara penyelesaiannya dengan menggunakan integral parsial. Namun cara termudahnya untuk soal seperti ini gunakanlah cara Tanzalin. Seperti ini dia cara penggunaan dari rumus Tanzalin itu. Nah, sekarang kita masuk ke soal terakhir untuk pertemuan kita kali ini, yaitu soal yang nomor 8. Integral dari cos pangkat 5x dx sama dengan, perhatikan cara penyelesaiannya. Integral
Cos pangkat 5x dx. Ini kan sama bentuknya dengan cos pangkat 4x dikali cos x dx. Perhatikan, cos pangkat 4x dikali dengan cos x. Ingat, jika bilangan pokoknya sama lalu dia dikali, itu artinya pangkatnya ditambah. Pangkat 4 ditambah pangkat 1 sini, jadinya pangkat 5. Lanjut sama dengan integral dari cos pangkat 4x. Itu kan sama juga artinya dengan cos kuadrat x dikuadratkan lagi di luarnya, lalu dikalikan dengan cos x dx. Lanjut sama dengan integral dari, sesuai dengan salah satu identitas trigonometri, bentuk lain dari cos kuadrat x, yaitu, perhatikan, 1 dikurang sin kuadrat x, lalu dikuadratkan, karena sini dia juga dikuadratkan. Lalu dikalikan dengan cos x dx. Lanjut sama dengan integral dari penjabaran dari 1 dikurang sin kuadrat x yang dikuadratkan. Hasilnya yaitu 1, lalu dikurang 2 dikali sin kuadrat x, lalu ditambah sin pangkat 4x dikali dengan cos x dx. Selanjutnya perhatikan di sini ada bentuk perkalian, ya kan? Yang di dalam pangkat ini ada bentuk sin, sedangkan yang tidak ada pangkat bentuk cos. Maka cara penyelesaiannya sama dengan soal yang tadi, menggunakan metode substitusi. Kita misalkan, perhatikan, misalkan yang di dalam pangkat, ini kan bentuknya sin, oke? Maka U sebagai sin X-nya. Turunan U terhadap X, yaitu du per dx. Sama dengan apa turunan dari sin X? Yaitu cos X. Oke? Perhatikan di sini. Maka karena di sini dia dx, maka kita buat du per dx-nya menjadi dx saja. Caranya yaitu dx sama dengan 1 per cos X du. Lanjut perhatikan sama dengan integral 1 dikurang 2. Oke. Ini tadi sin sudah kita misalkan sebagai U. Maka sini kita tulis U kuadrat ditambah U pangkat 4 dikali cos X. Lalu dx-nya kita ganti dengan dx yang kita rubah tadi, yaitu 1 per cos X du. Cos U per cos U sama-sama habis dibagi. Maka yang tinggal perhatikan integral dalam kurung 1 dikurang 2U kuadrat ditambah U pangkat 4 du. Sampai di sini barulah kita bisa mencari integralnya. Perhatikan, integral dari 1 du. Perhatikan, ini dia du, bukan dx lagi. Integral dari 1 du yaitu U. Kalau integral dari 1 dx itu hasilnya x. Oke? Namun kalau di sini integral dari 1 du maka hasilnya itu adalah 1u atau boleh juga kita tulis u saja. Lanjut dikurang. Integral dari 2u pangkat 2 itu jadinya 2 yang sini per pangkat di sini kita tambah 1. 2 tambah 1 hasilnya 3. Maka di sini per 3 u pangkat 3 ditambah integral dari u pangkat 4. Perhatikan di sini pangkat 4. 4 ditambah 1 hasilnya 5. Maka sini kita tulis 1 per 5. U pangkat 5 lalu ditambah dengan C. Nah, sekarang tinggal kita ganti saja setiap punya ini kembali ke bentuk awal tadi, yaitu sin X. Maka sekarang dia akan menjadi, perhatikan kelanjutannya, sin X dikurang 2 per 3 sin X, perhatikan dia pangkat 3, maka sini kita tulis pangkat 3, lalu ditambah 1 per 5 sin X sini. Namun dia di sini pangkat 5, maka sini juga kita tulis pangkat 5, lalu terakhir ditambah C, sehingga seperti ini dia cara penyelesaiannya. Sangat mudah sekali. Oke, nah demikian tutorial singkat kami, semoga bermanfaat, lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.